Apa kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja atau sehat-sehat selalu. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang tebar benih atau tebar bibit ikan nila yang ideal untuk sistem bioflok. Tapi sebelum kita mengetahui berapa jumlah tebar bibit ikan nilanya, sebaiknya kita mengetahui dulu volume air atau kapasitas air, biasanya dalam bentuk kubik satuannya, dan kolam yang digunakan itu seperti yang ini kolam kotak atau ini untuk kolam bundar atau bulat. Dan kita hitung dulu untuk volume airnya sebelum kita lakukan tebar bibitnya. Seperti yang teman-teman lihat, ini kolam yang saya miliki, panjangnya itu ada sekitar 3 meter, lebarnya 2 meter, dan untuk kedalaman airnya itu sekitar 80 cm. Untuk menghitung volumenya itu ada rumusnya ya teman-teman. Rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi. Karena ini tingginya 80 cm, berarti harus kita jadikan dulu meter, jadinya itu 0,8 meter. Ini hanya contoh kolam yang saya miliki, nanti bisa disesuaikan dengan kolam yang dimiliki oleh teman-teman. Ini panjangnya 3 meter, berarti dikali 2 meter lebarnya, dan tingginya dikali 0,8 meter. Ketemunya itu 4,8 kubik. Ini kalau sudah mengetahui volumenya, jadi nanti kita tinggal ngitung berapa tebar ikan yang dilakukan. Untuk penghitungan kolam kotak ya teman-teman, dan ini sudah saya lakukan aplikasi. Ini sudah saya tambahkan garam grosok untuk 1 kubiknya 1 kilo, molase itu 100 ml untuk 1 kubiknya, probiotik 10 gram untuk 1 kubiknya, dan dolomit 50 gram untuk 1 kubiknya. Ini hanya flashback ya, atau supaya teman-teman ingat bahan apa aja yang dibuat atau dimasukkan untuk menjadikan sistem bioflok. Dan untuk kolam bulat atau kolam bundar ya teman-teman biasanya nyebut, itu rumusnya beda lagi cara menghitung volume airnya atau kapasitas airnya. Seperti yang saya miliki ini, contoh, ini seperti contoh ya teman-teman. Kalau untuk rumusnya itu pi kali jari-jari lingkaran kali tinggi. Seperti kolam yang saya miliki ini kan diameternya ada 2 meter, berarti ngitungnya itu 3,14. Oh ya teman-teman, 3,14 itu angka yang sudah paten ya, jadi tidak bisa dirubah lagi. Jadi menghitungnya untuk volume air 3,14 karena ini diameternya itu ada 2, yang digunakan hanya setengah, berarti kan 3,14 kali 1 dan tinggi air ini 80 cm, berarti ketemunya 2,5 kubik, sekitar segitu ya teman-teman. Ini untuk menghitung volume air kolam bulat. Sama seperti ini teman-teman. Ini karena ini diameternya itu 3, berarti kan 3,14 kali 1,5 dan tinggi air itu 80 cm, itu ketemunya 5,6. Ini cara untuk menghitung volume air kolam bulat ya teman-teman. Dan kalau sudah diketahui volumenya, berarti kita tinggal menghitung berapa jumlah bibit yang dimasukkan untuk 1 kubiknya. Seperti yang saya miliki ini ya teman-teman. Dan sebaiknya itu
bibit dikarantina dulu seperti yang saya miliki. Tujuannya untuk meminimalkan kematian, terbebas dari penyakit. Nih, yang bibit yang sudah saya karantina, ini ukuran 12 sampai 14 cm ya teman-teman. Jadi nanti kita tinggal masukkan ke kolamnya. Untuk tebar bibit ikan nila sistem bioflok yang ideal itu 100 ekor per kubik. Itu bagi teman-teman yang mau memulai budidaya ikan sistem bioflok, atau istilahnya untuk teman-teman yang pemula, itu 100 ekor per kubik. Kalau untuk jumlahnya itu tebar bibit ikan nila itu kalau menurut saya itu 100 sampai 150 ekor per kubiknya. Itu tebar bibit ikan nila sistem bioflok untuk 1 kubiknya ya. Tapi kenapa saya anjurkan atau saya sarankan untuk 100 ekor per kubik, itu yang ideal. Yang pertama, kenapa 100 ekor per kubik? Biar teman-teman itu menguasai dulu sistem biofloknya, menguasai dulu permasalahan yang terjadi di biofloknya, ya tidak terburu-buru harus memberikan atau memasukkan bibit yang banyak. Kalau sudah bisa menguasai selama pembesaran 3 bulan sampai 4 bulan tidak terjadi masalah atau tidak terjadi kematian bibit yang banyak di atas 10%, berarti teman-teman sudah berhasil dalam sistem biofloknya. Itu bisa ditingkatkan lagi ya teman-teman ke angka 110 ekor per kubiknya. Jadi teman-teman bisa belajarnya itu bertahap dari 100 ekor, 110, 120, 130, 140, 150. Jadi nanti setiap tahapan itu mesti ada masalah-masalah yang dihadapi dalam sistem pembesaran menggunakan bioflok. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menguasai dari 100 ekor per kubik, bisa ditingkatkan lagi ke 110, tapi dengan catatan ya teman-teman, tidak mengalami masalah atau kendala seperti kematian bibit yang lumayan banyak, masalah air biofloknya mungkin tidak mau berubah ke warna coklat, tetap menjadi hijau, bahkan hijau pekat, airnya menjadi bau, nafsu ikan tidak bagus atau berkurang untuk makannya. Kalau teman-teman sudah bisa menguasai itu semua, berarti teman-teman sudah berhasil dalam melakukan sistem budidaya biofloknya. Nah, itu perlu ditingkatkan lagi. Itu yang saya sarankan ya untuk melakukan sistem bioflok ikan nila seperti yang saya lakukan dan saya pelajari selama ini. Ini sama teman-teman, ini ukurannya itu 12-14 masih campur. Nanti kita sortir, yang besar kita masukkan. Saya pun juga sama dengan teman-teman, masih di angka sekitar 130 untuk 1 kubiknya, 130 ekor maksudnya. Ini nanti kita isi ke 130 ekor untuk kolam ini. Ini kan 4,8 kubik, nanti sekitar 600 berapa ya, 624 kalau nggak keliru. Nanti kita isi 130 ekor per kubiknya. Dan yang kolam bulat ini diameter 2 ini sama, nanti kita isi 130 ekor. Kalau yang ini sudah 120 ekor per kubiknya. Dan untuk ini juga sama, ini untuk sudah 120 ekor per kubiknya, dan tidak terjadi masalah ya teman-teman. Itu cara saya belajar bertahap untuk meningkatkan kapasitas atau kapasitas tempat benih bibit ikan. Ini sama ini teman-teman, ini malah menggunakan air lift. Ini 120 ekor. Mungkin kalau
sudah panen bisa ditingkatkan lagi ke 130 atau 140. Kalau 130 tidak terjadi masalah, berarti bisa ditingkatkan lagi ke 140 ekor per kubiknya. Kalau tidak jadi masalah, bisa ditingkatkan lagi ke 150 ekor dan sampai batas maksimalnya di angka berapa itu nanti tergantung cara pemeliharaan teman-teman. Bisa sampai 200 ekor per kubik, itu lebih bagus, itu nanti hasil panennya luar biasa banyak itu teman-teman. Itu ya teman-teman, dan saya sarankan kenapa kok cuma naiknya 10 ekor per kubik, 10 ekor per kubik, tidak langsung 50 ekor atau 30 ekor. Enggak teman-teman, kalau ini kapasitas, contoh ini ada 5 kubik karena ketinggian 80 cm, diameter 3, itu kalau 10 ekor itu udah 50 ekor loh teman-teman, sudah cukup banyak penambahnya. Jadi kalau langsung ditambahkan ke 50 atau 30, nah berarti kan ada penambahan sekitar 150 ekor atau sampai 250 ekor, itu banyak, itu langsungan penambahannya. Tapi kalau kita belajarnya itu penambahannya 50. Jadi masalah di biofloknya nanti teman-teman bisa mengatasinya secara perlahan-lahan atau secara bisa mengatasinya dengan baik dan benar, itu maksud saya. Jadi tidak saya sarankan langsung menaikkan ke angka yang cukup tinggi ya teman-teman, tapi itu hanya sebagai saran untuk saya. Nah, kalau teman-teman mau coba langsung ke angka 200-150 monggo, dan juga bisa sharing ternyata bioflok 200 ekor per kubik berhasil. Lah itu sharing aja ke video ini ya teman-teman, saya juga senang kalau bisa sampai 200 ekor atau 150 ekor per kubiknya dan berhasil untuk masa panen 3-4 bulan, dan beratnya itu 250 gram sampai 300 gram. Karena berat yang saya kehendakin itu 250 gram minimal. Kalau yang terberat itu biasanya di atas 300, tapi rata-rata 250 gram sudah saya panen. Kalau lebih dari 250 gram rata-rata nanti terlalu lama untuk pembesarannya, membutuhkan waktu di atas 4 bulan, dan itu memakan waktu, tidak efisien. Jadi saya harap mungkin teman-teman juga bisa berhasil untuk sistem biofloknya dengan melakukan tebar benih 100 ekor untuk 1 kubiknya. Itu idealnya di 100 ekor ya teman-teman. Dan ini ya teman-teman, ini video tentang cara atau berapa jumlah tebar benih ikan nila yang ideal untuk sistem bioflok. Seperti biasa, pertanyaan, saran, masukan ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan kalau ada yang kurang di video ini, teman-teman juga bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, saya akhiri ya teman-teman untuk video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton video ini. Sekian.